Dia adalah Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Quraisyah al-Asadiyah. Ibunya bernama Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Beliau dilahirkan di Mekah, tahun 68 sebelum Hijriah. Ia berasal dari keluarga bangsawan Quraisy. Khadijah dididik dengan akhlak mulia dan terhormat sebagai seorang wanita. Sehingga tumbuhlah ia dengan karakter yang kuat, cerdas, dan menjaga kehormatan. Nasab Khadijah bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek kelima, Qusay. Ia adalah wanita pertama yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Orang pertama yang menerima dakwah Islam, dan wanita yang paling dicintai beliau. Di masa jahiliyah, sebelum kenal dengan Rasulullah, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu dikenal sebagai seorang wanita yang kaya dan seorang pedagang besar. Ia bekerja sama dengan laki-laki untuk bagi hasil barang dagangannya. Karena laki-lakilah yang terbiasa bersafar ke Syam untuk berdagang. Sedangkan wanita-wanita di masa itu tidak terbiasa keluar menuju tempat yang jauh. Inilah tradisi Arab kala itu, hal ini juga sesuai dengan sifat menjaga kesucian diri yang beliau miliki. Hari-hari terus berlalu, hingga beliau mendengar kisah tentang seseorang yang bernama Muhammad bin Abdullah. Seorang laki-laki yang berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. Jarang sekali terdengar di masa jahiliyah ada seorang laki-laki memiliki sifat sedemikian mulia. Ia kirim seseorang untuk menawarkan kerjasama dagang menuju Syam. Ia berikan barang kualitas super yang tidak ia percayakan kepada pedagang lainnya. Ketika Khadijah dan Muhammad telah sepakat bekerja sama, Khadijah menyertakan seorang budak laki-lakinya yang bernama Maisaroh untuk membawa barang dagangan itu hingga ke Syam. Di daerah Romawi itu, Muhammad bin Abdullah berteduh di bawah pohon dekat dengan kuil milik seorang pendeta. Si pendeta datang mendekati Maisaroh. Ia berkata, "Siapa laki-laki yang berteduh di bawah pohon itu?" "Ia seorang laki-laki Quraisy dari penduduk Al-Haram," jawab Maisaroh. Si pendeta berkata lagi, "Tak seorang pun yang singgah di bawah pohon ini kecuali seorang nabi." Kemudian Rasulullah mulai menjual barang dagangannya dan membeli barang lainnya yang beliau inginkan. Sesampainya di Mekah, beliau menemui Khadijah dengan hasil keuntungan dagangnya. Kemudian Khadijah membeli barang bawaannya. Beliau pun mendapatkan untung berkali lipat. Maisaroh mengabarkan tentang kemuliaan akhlak Muhammad bin Abdullah dan sifat-sifatnya yang istimewa, yang ia lihat saat bersafar bersama. Demikianlah safar, ia menampakkan sesuatu yang tersembunyi dari perangai manusia. Terlebih safar di masa itu yang kendaraan dan keadaannya tidak senyaman sekarang. Sebelumnya Khadijah telah menikah 2 kali. Pertama menikah dengan Atik bin A'aidi al-Makhzumi, kemudian ia meninggal. Dan yang kedua, dengan Abu Halah bin Nabasi et-Tamimi, yang juga meninggal. Tapi dari Abu Halah, ia mendapatkan seorang putra yang bernama Hind bin Abu Halah. Setelah itu, Khadijah menutup hatinya dari semua laki-laki. Ia tak ingin lagi menikah dan memutuskan hidup sendiri. Tapi cerita-cerita tentang Rasulullah SAW yang ia dengar dari orang-orang dan dari Maisaroh menggoyahkan keteguhannya. Ia begitu kagum dengan seorang laki-laki yang begitu mulia akhlaknya. Tidak hanya mendengar, ia pun membuktikan dan mengujinya dengan mengajak kerjasama dalam masalah uang. Semakin tampaklah amanahnya dan sifat-sifat mulia lainnya. Khadijah adalah wanita yang cerdas, ia tidak tergesa-gesa. Emosinya stabil, sehingga ia bisa mengetahui kabar tentang Nabi Muhammad, tanpa membuatnya merasa malu atau jatuh harga dirinya. Singkat cerita, terjadilah pernikahan antara dua orang yang mulia, Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Maharnya adalah 500 dirham. Pernikahan ini berlangsung saat Muhammad bin Abdullah belum mendapatkan kedudukan istimewa sebagai seorang nabi dan rasul. Sebelum Muhammad dikenal dan memiliki banyak pengikut, sebelum Muhammad kaya dan menjadi pemimpin negara. Rumah tangga keduanya berlangsung kurang lebih selama 25 tahun. Muhammad berusia 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Kedua pasangan mulia ini terus bersama hingga Khadijah wafat di usia 65 tahun. Dan Rasulullah SAW berusia 50 tahun. Ini adalah masa terlama kebersamaan Nabi bersama istrinya, dibanding dengan istri-istri yang lain. Nabi tak menikahi wanita lain saat bersama Khadijah. Hal itu karena kemuliaan yang dimiliki Khadijah. Ia juga memberi beliau putra dan putri. Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan si bungsu Fatimah adalah buah dari pernikahan keduanya. Allah Ta'ala menganugerahkan Ummul Mukminin Khadijah, hati dan ruh yang suci serta cahaya keimanan. Sehingga ia begitu siap ketika kebaikan datang menghampirinya.
Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama yang berbunyi, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran Surah Al-Alaq 1. Nabi segera pulang dalam keadaan takut dan gemetar. Kemudian beliau bertemu dengan istrinya. Selimuti aku, kata Nabi. Khadijah menyelimutinya sampai rasa cemasnya sirna. Nabi berkata, Khadijah, apa yang terjadi padaku? Aku khawatir terjadi apa-apa pada diriku. Khadijah menanggapi dengan kalimat yang sangat berarti bagi psikis Nabi. Ia berkata, tidak. Bergembiralah. Demi Allah, dia tidak akan pernah menghinakanmu. Demi Allah, engkau adalah seorang yang menyambung silaturahim, jujur ucapannya, memikul kesulitan orang lain, menanggung orang yang tidak punya, memuliakan tamu, dan mendukung usaha-usaha kebenaran. Kemudian ia mengajak Nabi menemui sepupunya, Warakah bin Naufal. Di masa jahiliyah, Warakah adalah seorang laki-laki Nasrani. Ia menulis Injil dengan bahasa Arab. Dan ia sudah tua sampai-sampai buta, karena ketuaannya. Ia memberi kabar baik kepada Nabi. Warakah bercerita bahwa apa yang baru saja beliau jumpai adalah An-Namus atau Jibril, yang juga datang menemui Musa. Dalam keadaan yang aneh dan membingungkan itu, Khadijahlah orang pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tentu hal ini semakin meringankan beban psikis Nabi. Nabi tak pernah mendengar sesuatu pun dari Khadijah yang membuat beliau tidak suka. Tidak mendustakannya dan membuatnya bersedih. Melalui wanita mulia ini, Allah berikan banyak jalan keluar dan kemudahan untuk beliau. Saat ia pulang mendakwahkan risalahnya, Khadijah selalu membuat jiwanya kembali teguh dan bersemangat. Meringankan dan membenarkannya di saat orang-orang mendustakannya. Betapa sulitnya merintis dakwah dalam keadaan tersebut. Tidak hanya mengingkari, mereka juga memusuhi dan merespon dakwah dengan gangguan. Tapi beliau memiliki istri seperti Khadijah, yang melapangkan dan tak pernah mengecewakannya sedikit pun. Dari sini kita tahu, mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menikahi wanita lain selain dirinya saat ia masih hidup. Semua sumber-sumber sejarah yang menceritakan biografi Khadijah, pasti menukilkan bahwa beliau adalah wanita yang cerdas. Hal itu terlihat dari bagaimana Khadijah meneliti sifat Muhammad bin Abdullah sebelum menjadi nabi dan ia mampu bernegosiasi membesarkan usahanya. Kecerdasannya yang lain adalah saat ia ingin menikah dengan nabi. Ia memilih seorang utusan yang bernama Nafisah bin Maniyah. Wanita ini ia pilih dan tugaskan meneliti Nabi Muhammad setelah pulang dari Syam. Agar ia tidak merasa malu, karena umumnya wanita malu menyatakan perasaan terlebih dahulu. Tampaklah seolah-olah Nabi Muhammadlah yang menginginkan Khadijah dan meminta dirinya untuk menikah dengan beliau. Setelah menikah, kembali Khadijah memberi keteladanan dalam kematangan akal dan pikiran. Ia tidak panik tatkala suaminya dalam kebingungan menerima wahyu pertama. Ia jawab dengan yakin bahwa Allah tidak akan menghinakan suaminya. Jawaban itu ia kuatkan dengan alasan-alasan, sehingga sang suami benar-benar merasa tenang. Tidak cukup sampai di situ, ia bawa suaminya ke Warakah agar semakin tenang dengan peristiwa ajaib yang tengah terjadi. Perhatikanlah tahapan-tahapan Khadijah dalam menenangkan suaminya dalam menerima wahyu. Pasti semakin tampaklah kecerdasan dan kematangan jiwanya. Bantuan Ummul Mukminin setelah taufik dari Allah terhadap dakwah amatlah banyak. Kalau seandainya kita sebutkan satu saja, sebagai orang pertama yang beriman, tentu itu sudah cukup sebagai keutamaan beliau. Itu sangat penting bagi Rasulullah. Sangat penting untuk beliau diterima di lingkungannya. Karena istrinya adalah orang pertama yang beriman. Setelah memeluk Islam, beliau korbankan hidupnya. Kehidupan yang tenang dan nyaman, berubah menjadi kehidupan yang menantang dan penuh gangguan. Kehidupan dakwah, jihad, dan pengepungan. Keadaan tersebut sama sekali tak mengurangi cintanya kepada suaminya, bahkan ia bertambah cinta kepada sang suami. Bertambah cinta pula terhadap agama yang ia bawa. Ia senantiasa mendampingi dan mendukungnya mencapai tujuan yang diperintahkan Allah Ta'ala. Ketika orang-orang Quraisy memboikot dan mengasingkan Bani Hashim ke pinggiran Mekah, Khadijah tak ragu pergi bersama suaminya. Waktu pengasingan dan boikot tersebut bukanlah waktu yang singkat. Bani Hashim begitu menderita, kekurangan makanan, sampai-sampai mereka makan dedaunan karena tak ada makanan. Mereka seolah-olah akan mati kelaparan. Bayangkan Quraisy memboikot mereka dengan tidak menikahi mereka, tidak membeli atau menjual sesuatu kepada mereka selama 3 tahun. Penderitaan seperti apa yang akan terjadi kalau demikian keadaannya?
Dalam keadaan tersebut, Khadijah yang bukan bagian dari Bani Hashim, tetap menemani sang suami. Padahal ia dulunya wanita kaya dan berkecukupan. Inilah jalan dakwah, tidak mudah. Sehingga pasangan hidup orang-orang yang meniti jalan dakwah pun adalah orang-orang yang tangguh. Sekali lagi, inilah di antara alasan Nabi senantiasa mengenangnya dan tidak melakukan poligami saat bersamanya. Keutamaan Khadijah yang pertama adalah, beliau wanita yang terbaik. Tidak diragukan lagi, wanita dengan keadaan demikian adalah wanita yang terbaik. Rasulullah SAW dengan lisannya sendiri memuji kemuliaan Khadijah. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Cukup bagimu 4 wanita terbaik di dunia, Maryam binti Imran, ibunda Nabi Isa, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad 12391, Turmudzi 3878, dan sanadnya disyahihkan Syuaib al-Arnaud. Yang kedua, Allah menitip salam untuknya melalui Jibril. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, pada suatu ketika, Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW sambil mengatakan pada beliau, "Wahai Rasulullah SAW, ini Khadijah telah datang. Bersamanya sebuah bejana yang berisi lauk, makanan, dan minuman. Jika dirinya sampai, katakan padanya bahwa Robnya dan diriku mengucapkan salam untuknya. Dan kabarkan pula bahwa untuknya rumah di surga dari emas yang nyaman, tidak bising dan merasa kelelahan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3820. Muslim nomor 2432. Ketiga, Nabi menganggap mencintainya adalah karunia. Setelah mengetahui bagaimana setianya Khadijah menemani Nabi Muhammad SAW, tentu kita paham bagaimana kedudukan beliau di sisinya. Hal itu juga tampak dari riwayat-riwayat yang menceritakan betapa Rasulullah SAW sering menyebut namanya, dan memuliakan teman-temannya sepeninggal beliau. Sampai-sampai Rasulullah ucapkan sebuah kalimat di hadapan Aisyah, yang menjelaskan kedudukan Khadijah di hati beliau. "Sungguh Allah telah menganugerahkan kepadaku rasa cinta kepada Khadijah." Hadis riwayat Muslim nomor 2435. Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anhu wafat 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Saat itu beliau berusia 65 tahun. Rasulullah SAW sendiri yang turun memakamkan jenazah sang istri tercinta. Dengan tangannya yang mulia, beliau memasukkan jenazahnya ke kuburnya. Wafatnya Ummul Mukminin Khadijah sangat berdekatan waktunya dengan wafatnya Abu Thalib. Rasulullah benar-benar merasa sedih dengan wafatnya 2 orang yang beliau cintai ini, 2 orang penolong dakwahnya. Ditambah lagi, sang paman wafat dalam keadaan berada di atas agama nenek moyangnya. Karena begitu sedihnya Rasulullah, tahun ini pun dinamakan tahun kesedihan.